Shalom, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan kembali dalam suasana sukacita. Kita akan mengikuti ibadah bersama-sama pada hari ini. Pertama-tama kami atas nama MPH Majelis Jemaat GKI Barimba terlebih dahulu mengucapkan terima kasih pada Ibu Pendeta Eri Indrayana MTH yang nantinya akan melayani kebaktian dan penyampaian firman Tuhan pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Penatua Jepin T. Babu sebagai liturgus yang akan memimpin ibadah. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Penatua Diakon dari lingkungan Pelayan 2 yang akan bertugas membantu pelayanan pada kebaktian hari ini. Kepada anak kami Yunidian Angelika yang akan memainkan keyboard atau musik untuk mengiringi puji-pujian, kami ucapkan terima kasih. Juga kami ucapkan terima kasih kepada Penatua Herti Carolina dan Ibu Diakon Erna Tutiasi yang akan menjadi pemandu lagu untuk kita pada ibadah pagi hari ini. Juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Agustinus Samael selaku petugas operator sound system, kepada Bapak Timotius selaku petugas operator LCD dan multimedia, dan kepada segenap sidang jemaat yang telah hadir mengikuti ibadah di gereja maupun yang mengikuti secara live streaming dari rumah tangga masing-masing. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Berita jemaat hari ini Minggu tanggal 17 Mei tahun 2026 sebagai berikut. Berita pelayanan kebaktian di Gereja Batanian Barimba pada hari Minggu 24 Mei 2026 waktu pukul 8.30 WIB atau jam setengah 9 pagi untuk pendeta pelayanan atau khotbah Ibu Pendeta Oktavianti STH, liturgus atau pemimpin ibadah Ibu Penatua Merisa, petugas mimbar lingkungan pelayanan 1, 2, dan 3, pemain keyboard Saudari Yuni Diana Angelika, song leader Saudari Griselda Desmonda dan Saudara Yusak Alejandro. Liturgi yang digunakan tata ibadah Pentakosta yang pertama atau HUT PGI di bulan Oikumene. Sedangkan untuk berita keuangan, baik pemasukan maupun pengeluaran tidak ada perubahan. Bapak Ibu bisa melihat di berita jamaah yang sudah dibagikan. Sedangkan untuk keuangan yang baru masuk pada pagi hari ini, yaitu kolekte SAM berjumlah Rp96.000, kolekte kebaktian SPB Rp291.000. Selanjutnya berita lain-lain, akan dilaksanakan ibadah syukur di tempat keluarga Deni Gi Kinting yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2026 pukul 15.00 WIB, langsung dipimpin oleh Ibu Pendeta Oktavianti STH. Kami undang Bapak Ibu untuk dapat hadir pada ibadah tersebut. Selanjutnya kami sampaikan juga bahwa setelah selesai ibadah di gereja pada hari ini akan dilaksanakan ibadah syukur manulak panganten sekaligus ibadah rumah tangga yang dimajukan, yaitu di tempat rumah keluarga JS lingkungan Pelayan 3. Untuk petugas sesuai jadwal, tidak ada perubahan. Selanjutnya dari MPH Majelis Jemaat, untuk pembelajaran ketika CCCD yang dimulai awal bulan Juni 2026, dimohon bagi yang mengambil formulir segera mengembalikan, dan bagi yang ingin mendaftar segera mengambil formulir di Sekretaris Majelis Jemaat. Demikian kami sampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Demikian berita jemaat yang kami sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf atas perhatian. Kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
Bapak, Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, liturgi yang akan kita gunakan pada hari ini yaitu tata ibadah hari Minggu Gereja Kalimantan Evangelis bentuk yang ketiga. Sementara pendeta dan petugas yang akan bertugas memasuki ruang ibadah, mari kita bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan dengan menyanyi dari NKB nomor 5, bait yang pertama dan bait yang kedua. Nanti pada bait yang kedua, Bapak Ibu sidang jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Seluruh dunia hai nyanyikanlah Kau Allahku, setinggi langitlah pujian bergema, pun bumi tak lelah menaikkan sembah. Seluruh dunia hai nyanyikanlah Kau Allahku. Seluruh dunia hai nyanyikanlah Kau Rajaku. Gereja bermazmur penuh dengan syukur, hendaklah hatimu memuji tak jemu. Seluruh dunia hai nyanyikanlah Kau Ajaku. Baiklah, kita tahbiskan ibadah kita di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ia Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya kepada kamu. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ke-7 setelah Tuhan melihat ciptaannya semuanya baik, Dia bersuka cita karena semuanya dibuatnya sesuai dengan kehendaknya, dan kehendaknya adalah agar kita memuji namanya. Semua semesta memuji namanya. PKJ nomor 58, semua yang tercipta. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Ayat yang kedua, semua manusia ikut beserta memuji akan kasih-Nya. Semua manusia, hai ikutlah serta memuji kasih Tuhan yang agung mulia. Dalam Yesus Putranya kita selamat selamanya. Segala sesuatu dibaharuinya. Ayat yang kelima, semua yang tercipta alam semesta mengagungkan akan nama Tuhan. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Oleh Yesus
dalam menjalani hidup kita hari lepas hari, dari waktu ke waktu, Allah dengan setia menyertai dan berkati kita. Namun betapa banyaknya kita masih tidak mampu menuruti perintahnya. Karena itu marilah kita datang pada Dia dan mengaku dosa dan kelemahan kita. Marilah kita merenung ulang dan menyesali dosa kita di hadapan Tuhan. Kita bersatu dua sebentar. Kita berdoa untuk mengaku dosa kita. Bapa di surga kekal kudus, kami sembah di dalam Yesus Kristus. Apalah kami ini ya Tuhan, sering melalaikan Tuhan dalam setiap perencanaan hidup kami, setiap apa yang kami inginkan tidak sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Kami mohon ampuni juga akan segala dosa, perbuatan, tindakan yang tidak berkenan di hadirat-Mu kudus ya Bapa. Pimpinlah kami untuk hidup berkenan di hadirat-Mu kudus. Pimpinlah kami untuk melakukan yang berkenan di hadirat-Mu di dalam keluarga kami masing-masing dan di lingkungan kami. Ajarkanlah kami untuk selalu mengasihi dan rendah hati. Kami mohon Bapa di dalam nama Yesus. Amin. Jemaat undang untuk kita berdiri. Kita mendengar berita anugerah kepada saudara-saudara yang sungguh percaya kepada Kristus. Yakinlah bahwa dosamu telah diampuni. Bersukacitalah dan bersyukurlah kepada Tuhan yang mengampuni dosamu. Kita menyanyi. Kepadamu puji-pujian, maka syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat silakan duduk kembali. Sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kami mengucap syukur dan atas seluruh berkat dan penyertaan yang telah Tuhan berikan kepada kami umat-Mu, sehingga saat ini kami boleh bersekutu memuji dan menyembah Engkau. Saat ini kami mau membaca firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang akan kami baca dan kami dengar dapat menjadi petunjuk bagi kehidupan kami. Tolonglah kami melalui Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mengerti akan firman-Mu, terlebih dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab untuk kita saat ini sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis terdapat dalam Kitab Perjanjian Lama, Mazmur pasal 68 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 yang berbunyi demikian, dengan perikop perarakan kemenangan Allah. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, nyanyian. Allah bangkit, maka terseraklah musuh-musuhnya. Orang-orang yang membenci dia melarikan diri daripadanya. Seperti asap hilang tertiup, seperti lilin meleleh di depan api. Demikianlah orang-orang fasik binasa di hadapan Allah. Tetapi orang-orang benar bersukacita, mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya. Buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, beria-ria di hadapannya. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda, itulah Allah di kediamannya yang kudus. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan,
sehingga mereka bahagia. Tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul. Ya Allah, ketika Engkau maju berperang di depan umat-Mu, ketika Engkau melangkah di padang belantara, bergoncanglah bumi, bahkan langit mencurahkan hujan di hadapan Allah. Sinai bergoyang di hadapan Allah, Allah Israel. Hujan yang melimpah Engkau siramkan, ya Allah. Engkau memulihkan tanah milik-Mu yang gersang. Demikianlah pembacaan firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kami beri kesempatan kepada PSW Kapuas Seberang untuk menyampaikan puji-pujian, dan pada saat itu juga akan diedarkan kantong persembahan untuk mendukung panitia hari-hari besar gerejawi Kapua Gereja Betania Barimba. Silakan PSW Kapuas Seberang. Salam Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon izin Bu Pendeta, mohon izin Putra Diakon, kami dari Lembaga Pengembangan Pesparawi Kecamatan Pasilir, yaitu dalam rangka yaitu paduan suara nanti di Resort Sekolah Kapuas, bahwa atas nama Resort Kapuas Seberang kita akan mendaftar sudah, yaitu PSP, PSW, Pukal Solo Remaja Putra dan Putri, Pukal Solo Anak Putra Putri, dan nanti tampil pada tanggal 28 Mei sampai dengan 29 Mei di Gereja Sinta Sekolah Kapuas, bahwa PSW ini akan membawa nama Resort Kapuas Seberang sekaligus membawa nama Kecamatan Kapuas Hilir. Waktu paduan suara resort ini bekerjasama dengan PPK. Kami mohon partisipasi Bapak Ibu sidang jemaat untuk dapat mendukung kegiatan ini demi nama Resort Kapuas Seberang. Yang kita bawa nama itu Resort Kapuas Seberang dan nama Kecamatan Pasilir. Mohon dukungan dan partisipasi kita untuk dapat mendukung kegiatan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Haleluya.
Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa kita sering merencanakan ini itu dan sebagainya, tetapi kadang kita kecewa karena tidak sesuai dengan kehendak kita, apa yang kita impikan. Oleh sebab itu perlu kita menyerahkan hidup kita untuk dibentuk oleh Tuhan. Mari kita memuji nama Tuhan, mengingatkan kita untuk dibentuk senantiasa oleh Bapa di surga. Mulai puji-pujian nomor 14, NKB nomor 14 ayat 1 dan 2. Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Kaulah penjunan tanahnya. Bentuklah aku sesuka-Mu, kan ku nantikan dan berserah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, tiliklah aku dan ujilah, sucikan hati pikiranku, dan di depan-Mu ku menyembah. Salam. Selamat pagi, selamat beribadah, dan salam sehat selalu untuk kita semua. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan pemberitaan firman Tuhan dan nas yang menjadi dasar untuk pemberitaan firman Tuhan. Kita buka dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 11. Sebelumnya kita berdoa. Tangan kasih kuasa-Mu ya Tuhan, yang telah menaungi, melingkupi, menuntun, menyertai, memberkati perjalanan kehidupan kami umat-Mu. Hingga pada hari yang ke-17 pagi ini, kami boleh bersama-sama berhimpun di rumah gereja-Mu ini untuk bersekutu, beribadah, memuji, menyembah, memuliakan, mengagungkan nama-Mu melalui nyanyian, pujian, pengagungan kami. Di dalamnya kami mohon tangan kasih kuasa Tuhan memberkati, menyertai kami, sehingga sepanjang ibadah ini kuasa Roh Kudus Tuhan menolong, menyertai, menuntun kami, sehingga kami bersama-sama boleh mendengar dengan setia, menyambut firman Tuhan dan menjadi pelaku. Berfirmanlah melalui bibir mulut hamba-Mu bagi kami umat-Mu, karena kami sedia untuk mendengarkannya ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami meminta, amin. Injil Yohanes 17 ayat 1 sampai 11, doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anak-Mu, supaya anak-Mu mempermuliakan Engkau, sama seperti Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu, dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripada-Mu.
Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu dan segala milikku adalah milikmu dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, kira-kira kalau kita ingin mengenal seseorang, ya, kalau kita ingin lebih dekat dengan seseorang, atau lebih mendalami akan karakter seseorang dan bagaimana kita akan menempatkan diri kita dengan orang itu, apa yang harus dilakukan. Misalnya orang tua dengan anak, misalnya suami dengan istri, atau dengan sahabat dan kerabat. Apa yang harus kita lakukan supaya terjalin kedekatan itu? Ngobrol, ya boleh ngobrol. Ada lagi komunikasi yang baik, ya, komunikasi yang intens kata orang itu. Betul enggak? Sehingga kita akan lebih mengenal seseorang itu dengan komunikasi yang baik, ngobrol yang intens. Ya. Mun kuan itah jahalah-halauna daulih itah lebih akrab kan. Tapi ketika kita sudah intens komunikasinya, ngobrolnya sudah nyambung, maka pasti akan terjalin kedekatan yang erat seperti itu, ya. Itu sudah pasti. Oleh karena itu perlu suami istri itu, ya, memiliki komunikasi, ya, ngobrol yang baik, yang nyambung. Jangan sama-sama hatta likut kula abi sama kote HP masing-masing, ya. Jadi mungkin kurang intens komunikasinya, mungkin kurang nyambung dan sebagainya, atau banyak hal lain yang mempengaruhinya. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, ya, sehingga untuk dapat memahami kehendak Tuhan, umat itu pun harus memiliki hubungan komunikasi yang intens dengan Tuhan, yang sering. Nampi Ibu Pendeta cara supaya kita memiliki hubungan yang intens dengan Tuhan. Kita ingat bagi orang percaya, doa itu adalah komunikasi napas hidup orang percaya. Jadi berdoa kepada Tuhan adalah merupakan komunikasi yang bisa kita lakukan yang intens dengan Tuhan dalam kondisi, dalam keadaan apapun, ya. Waktu suka, waktu sukar, waktu sedih, waktu senang, waktu bahagia, kita boleh seperti kata Ibu Erlina tadi. Kalau tidak salah, saya ini kenal wajah sekali, kalau namanya kurang familiar, maaf kalau salah. Harus ngobrol dengan Tuhan melalui doa. Dan ini perenungannya, seberapa sering kita ngobrol dengan Tuhan dalam kesibukan kita masing-masing. Silakan dijawab oleh kita masing-masing. Nah, hari ini Bapak Ibu jemaat yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, nas kita mengajarkan, memperlihatkan, menunjukkan, meneladankan bagaimana Yesus
ya, mendoakan murid-muridnya. Apa yang muncul pertanyaan di benak kita untuk menjawab seberapa dekat Yesus dengan murid-muridnya, ya. Itu yang menjadi pertanyaan, seberapa dekat Tuhan dengan murid-muridnya sehingga ia mendoakan mereka. Jawabannya di ayat yang ke-6, aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firmanku. Ya. Bayangkan, milik Tuhan, ya. Milik Tuhan, ya. Dan orang yang menjadi milik Tuhan, ya, maka tentu mereka dikatakan menuruti firman-Nya. Ya. Bapak Ibu jemaat yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, di ayat 9 juga berkata, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia ini. Bayangkan, Tuhan mendoakan bagi orang percaya, bagi muridnya yang menjadi milik dan kepunyaannya. Nah, ini diingat, ya. Yesus mendoakan yang menjadi milik dan kepunyaannya, yang tentu menuruti firman-Nya. Nah, ini jangan ditinggalkan. Aku mendoakan yang engkau berikan kepadaku, engkau telah nyatakan kepadaku menjadi milikku, dan mereka menuruti firman-Ku. Ini juga menjadi perenungan. Kita sudah menjadi milik Tuhan, tapi seberapa dekat, seberapa jauh, seberapa dalam, seberapa setia, seberapa taat kita untuk menuruti firman-Nya, ya. Karena Dia mendoakan yang menjadi miliknya dan yang menuruti, yang melakukan, yang menghidupkan firman-Nya. Berdoa untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikku. Jadi begitu dekat orang yang percaya, yang menjadi milik Bapa yang telah diberikan kepada Yesus, sehingga pemberian itu, ya, tentu membawa sukacita, dan pemberian itu harus dihargai. Karena itu Yesus, ya, sangat dekat dengan para murid yang telah diberikan oleh Bapa. Dan artinya ketika yang menuruti firman-Ku menunjukkan, menyimbolkan bahwa sesungguhnya sering, ya, para murid, orang percaya itu mengecewakan Tuhan, ya. Karena itu yang menuruti firman-Ku sekali lagi menyimbolkan sesungguhnya kita ini sebagai murid Tuhan, sebagai milik dan kepunyaannya, sesungguhnya sering kita mengecewakan Tuhan, sering kita menyakiti hati Tuhan, sering kita tidak menuruti kehendak-Nya, sering kita tidak taat, tidak menghidupi kehendak Tuhan menurut firman-Nya. Tetapi, ya, Yesus tidak memandang mereka itu sebagai beban yang memberatkan Dia. Tetapi Yesus melihat, ya, dengan mata rohani, dengan kasih yang luar biasa, yang memandang kita itu berharga. Ia bersyukur kita itu diberikan oleh Bapa menjadi milik dan kepunyaannya. Jadi di sini Bapak Ibu jemaat yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, menjadi perenungan kembali kepada kita. Apa dan bagaimana kita memandang, melihat pasangan hidup kita, suami istri, anak-anak, orang tua. Yesus mengajarkan untuk tidak memandang itu yang memberatkan, yang menyusahkan sekalipun terkadang.
dalam situasi, dalam perjalanan kehidupan. Tidak jarang suami istri bisa saling menyakiti, bisa saling mengecewakan. Suami istri dan anak-anak dan orang tua bisa sering tidak sepaham, terjadi percekcokan dan sebagainya. Tetapi hari ini firman Tuhan mengajarkan supaya orang yang Tuhan berikan, anggota keluarga, persekutuan jemaat, ya, yang sudah Tuhan hadirkan, Tuhan berikan dalam kehidupan ini, mari kita melihat, kita memandang itu benar-benar sebagai pemberian Allah yang harus, wajib kita syukuri, kita hargai, dan kita selalu doakan, ya. Karena itu saling mendoakan. Nah, ini juga menjadi perenungan yang mendalam. Sudahkah dalam kehidupan pernikahan, kehidupan rumah tangga kita ini saling mendoakan, kita ini saling menguatkan? Jangan-jangan hanya selalu saling menyakiti, saling mengecewakan misalnya. Hari ini kita belajar dan diingatkan oleh firman Tuhan. Sekali lagi, mereka adalah pemberian Allah dalam hidup ini. Sebagai pemberian Allah, kita harus mensyukuri, kita harus menghargai. Kristus telah memberi teladan, supaya jangan melihat itu menjadi beban yang memberatkan. Tadi saya sempat berbincang-bincang dengan salah satu anggota jemaat kita, bagaimana ia mendampingi, bagaimana ia memberi dukungan kepada pasangan hidup ketika dalam keadaan sakit, ya. Dan itu yang memang harus kita lakukan, karena dalam janji nikah orang percaya setia dalam suka duka, sehat sakit, sampai maut yang memisahkan. Ini luar biasa, ya, janji nikah kita. Jadi kalau kita menemui, kalau kita sedang bersama dengan pasangan, dengan anak, dengan saudara dalam keadaan itu, ingat, ya, kita harus saling mendoakan, saling menguatkan, sehingga tidak melihat itu sebagai beban hidup, sekalipun memang itu sesuatu yang harus kita hadapi seperti itu. Supaya apa? Supaya kita bisa kuat, supaya kita beroleh sukacita, kita beroleh damai, seperti Yesus mengatakan, aku telah bersukacita karena mereka telah diberikan kepadaku, sehingga menimbulkan cinta kasih, ya. Dan ingat, cinta kasih itu adalah wujud cinta kita kepada Tuhan. Karena Tuhan katakan, bohong, menjaru kamu mengatakan mengasihi Tuhan apabila orang yang terlihat, pasanganmu, anak-anakmu, orang tuamu, sahabatmu, saudara seimanmu, tidak engkau pedulikan, tidak engkau cintai, ya. Karena itu mencintai dan mendoakan orang-orang yang hadir, yang ada dalam kehidupan kita, wujud kita juga mencintai, mengasihi Allah. Kita mendoakannya seperti Yesus telah meneladankan, itu yang mendoakan. Murid-muridnya sekalipun tidak selamanya mereka menjadi murid yang patuh, taat, tetapi Tuhan memandang mereka sebagai orang yang harus disyukuri, yang harus dihargai dalam hidupnya, sehingga sebagai sesuatu yang luar biasa. Berikutnya kita akan melihat seberapa dekat Yesus dengan para muridnya sehingga ia mendoakannya, ya. Di dalam ayatnya yang ke-10, dan segala milikku adalah milikmu dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Bayangkan, jangan ada yang berkata, ini duit gajiku,
ini hasilku misalnya. Bisa jadi ya. Karena itu apa yang menjadi milikmu adalah milikku. Dan untuk dipermuliakan. Ya. Itu yang dikatakan. Jadi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, bahwa kebersamaan anggota keluarga yang selalu tekun berdoa bersama dalam rumah tangga, dalam persekutuan bersama, tentu akan melahirkan kehidupan yang penuh damai, penuh cinta kasih. Karena bertekun dalam doa sama dengan memfokuskan hati kepada Tuhan, supaya dapat mengenal Tuhan melalui firman-Nya yang benar. Dan itu Yesus katakan di ayat yang pertama, demikian kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Menengadah ke langit artinya Yesus memfokuskan, mendoakan, meminta kepada Bapa. Nah, itulah doa bagi kehidupan orang percaya, sehingga indah ketika sebuah keluarga, ketika dalam persekutuan itu saling mendoakan. Dan bagian yang berikutnya, seberapa dekat Yesus dengan murid-muridnya sehingga ia mendoakan mereka, dikatakan dalam ayat 11, mempercayai murid-muridnya dengan mengutus mereka ke dalam dunia untuk menjadi saksi Injil Kristus. Dan itu karena dekatnya Yesus dengan murid yang mempercayakan untuk melakukan suatu tugas dan menandakan hubungan yang begitu dekat, sehingga Yesus mempercayakan tugas bagi para murid. Nah, ini kita juga belajar Bapak Ibu ya, dalam persekutuan, dalam hubungan keluarga, dalam rumah tangga, suami istri, orang tua dengan anak harus saling percaya. Karena jika sudah tidak ada saling kepercayaan, maka hubungan itu akan menjadi apa kira-kira? Rapuh ya, rapuh. Kalau sudah tidak ada saling percayanya, kalau sudah saling mencurigai, ya, pasti akan rapuh hubungan itu. Dalam persekutuan berjemaat pun demikian. Jika saling mencurigai satu dengan yang lain, pasti akan menjadi rapuh. Tetapi Yesus meneladankan bagaimana ia mempercayakan tugas itu. Karena itu ia katakan, dan aku tidak ada lagi dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Bayangkan satu, bagaimana Yesus dengan Bapa, ya, demikian dekatnya hubungan itu. Dan Yesus tahu dia tidak lagi dalam dunia, tetapi murid masih ada di dalam dunia. Karena itu ia mendoakan agar terus dipelihara ya, mereka dalam nama Tuhan, supaya mereka menjadi satu sama seperti Kristus dengan Bapa. Dan itu artinya Yesus tahu para murid akan menghadapi banyak tantangan, kesulitan dalam melakukan tugas tanggung jawab ya. Sehingga dalam kehidupan orang percaya, kita juga boleh merenungkan, mengaplikasikan ini ya. Tentu akan banyak tantangan, banyak kesulitan yang harus dihadapi oleh kehidupan berumah tangga, oleh kehidupan pasangan suami istri, oleh kehidupan pekerjaan, pelayanan, orang tua dan anak-anak. Akan banyak tantangan kesukaran. Kita sudah mulai merasakan harga barang, tidak ada yang turun, semua naik Bapak Ibu. Bawa aja 100.000 ke pasar itu, paling 2 macam yang bisa dibeli, habis uangnya. Itu juga sebuah tantangan, sebuah kesulitan, karena harga semua naik. Yang jualan sebenarnya juga susah, karena harga berubah-ubah untuk memberitahu konsumen. Itu menjadi sebuah tantangan, sebuah kesulitan yang harus dihadapi.
tetapi ketika bersatu, ketika berjuang bersama, menjadi terpelihara. Dan tentu dalam menghadapi kesulitan tantangan itu, Yesus pun berdoa meminta kepada Bapa pelihara mereka, murid-muridnya. Kita pun berdoa agar Tuhan juga tetap memelihara, ya, menuntun, menguatkan kita dalam menghadapi, ya, berbagai kesukaran tadi. Hanya salah satu contoh saja, yang harga barang naik, belum yang lainnya dalam hidup ini. Tetapi ketika bersatu, ketika bersama-sama beriman meminta Tuhan memelihara hidup ini, maka tentu dikatakan akan menjadi baik. Satu menjadi utuh, artinya Bapak Ibu tidak tercerai-berai. Dan inilah pesan firman Tuhan, biarlah tiap-tiap kita sebagai milik dan kepunyaannya teruslah berdoa agar kita tetap dipelihara, teruslah berdoa bersama dengan keluarga dalam persekutuan kita agar kita dapat mengenal kehendak Tuhan, agar kita dapat menerima kasih karunia dan Tuhan kiranya terus memampukan kita untuk melakukan kehendak-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih, firman-Mu telah kami renungkan bersama. Dan salah satu kami telah mengenal akan teladan yang Tuhan berikan, yaitu kami harus memiliki komunikasi yang baik, komunikasi yang intens, supaya dengan demikian terjalin kedekatan. Dan melewati kedekatan yang baik, maka kami dapat melakukan kehendak Tuhan. Dan terima kasih, hari ini kami pun telah mewujud nyatakannya melewati dukungan kami bersama untuk kegiatan paduan suara wanita yang mengikuti lomba pada bulan Mei ini. Dan biarlah apa yang boleh kami berikan bersama akan memberikan berkat dan dukungan yang kuat, sehingga kontingen paduan suara wanita Kecamatan Kapuas Hilir dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan lomba dan lebih-lebih untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih kami boleh berdoa dan mendoakan bagi setiap sidang keluarga rumah tangga jemaat Tuhan yang ada di jemaat GKE Barimba, Gereja Betania ini. Semua kami yang boleh berhadir pada saat ini, kami rindu dan ingin Tuhan, kuasa-Mu, berkat-Mu dinyatakan, pimpinan penyertaan-Mu Engkau berikan, sehingga masing-masing kami dapat melakukan tugas pekerjaan dan pelayanan yang sudah Tuhan percayakan untuk kami lakukan. Dan dengan demikian ya Tuhan, kami boleh menjadi pujian, kemuliaan, hormat bagi nama Tuhan, sehingga hari-hari hidup kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Karena itu kami mau serahkan ini hidup kami, ini keluarga kami, ini kami Tuhan. Pakailah kami seperti yang Engkau percayakan kepada kami, sehingga setiap talenta dan karunia yang sudah Tuhan perlengkapi kami pergunakan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa memohon tangan kasih kuasa Tuhan menolong, memimpin, memberkati kehidupan anak-anak kami dalam gumul juang mereka sebagai remaja pemuda Kristen, dalam pendidikan, dalam pekerjaan, bahkan dalam mereka menanti berharap pasangan hidup yang sepadan, yang seiman.
kami mohon teguhkan, kuatkan iman pengharapan mereka kepadamu. Bapa, kami juga menyerahkan dan mendoakan, bahkan kami ingin bagi mereka yang dalam keadaan sakit, Tuhan memulihkan, menyembuhkan, memberkati segala usaha pengobatan yang boleh diberikan dan dilakukan, yang diperjuangkan. Dan dalam pergumulan mereka, mereka tidak merasakan sendirian, tetapi mereka melihat, mengalami penyertaan dan tangan kasih Tuhan yang terus turut bekerja. Kami juga berdoa dan menyerahkan bagi orang tua, kekasih kami yang dalam masa tua. Terima kasih ketika mereka diberikan dan dipercayakan umur panjang, namun di dalamnya ada banyak keterbatasan, pergumulan, sakit, penyakit, penderitaan yang mereka alami. Tetapi puji syukur kami kepada Tuhan, karena Tuhan tetap mempercayakan napas kehidupan, sehingga kiranya ketika Tuhan izinkan dalam masa tua mereka dalam keadaan sakit, menderita, bergumul, teguhkan, kuatkan pengharapan iman mereka tetap di dalam Tuhan, bahkan melewati segala pergumulan hidup dalam masa tua mereka, teruslah menjadi berkat sehingga mereka menjadi teladan iman bagi keturunannya turun temurun. Oh Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami juga berdoa dan menyerahkan secara khusus jika setelah ibadah ini nanti akan dilanjutkan, ada ibadah di rumah dalam rangka pemberangkatan atau menolak calon mempelai. Tuhan, kami percaya itu adalah pekerjaan yang baik, yang berkenan kepadamu. Karena itu kami mendoakan dan memohon Tuhan menolong, memimpin dan menyertai rangkaian ibadah itu nanti, sehingga menjadi berkenan kepada Tuhan, dan segala rencana, segala acara selanjutnya boleh berjalan dengan baik, dan di dalamnya tentu karena kasih kemurahan-Mu yang Engkau nyatakan. Kami juga berdoa, kami juga memohon kepada Tuhan untuk terus menolong, menjaga, menyertai, memberkati kehidupan para hamba-hamba Tuhan. Karena itu kami mendoakan kepada keluarga Ibu Pendeta Oktavianti selaku Ketua Resort sekaligus Ketua Jemaat di tempat ini, bersama Bapak Ibu Penatua dan Diakon yang boleh ambil bagian dalam pelayanan. Tuhan memberkati, menyertai, menuntun, menolong mereka. Bahkan Tuhan memelihara setiap kehidupan keluarga, rumah tangga mereka, sehingga di dalamnya mereka boleh kuat, mereka boleh tekun, rajin, setia di dalam pelayanan dan melayani jemaat Tuhan, sehingga di dalamnya boleh bersama-sama bertumbuh dalam pengenalan yang benar dan takut akan Tuhan, sehingga di tempat ini hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan selalu dinyatakan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Selepas ibadah ini nanti, kami pun masing-masing akan kembali ke rumah kami, ke keluarga kami, ke pekerjaan kami, ke aktivitas kami, ke pelayanan kami masing-masing. Ini kami Tuhan, kami mau dan kami rindu Engkau yang setia dalam kuasa Roh-Mu yang kudus menaungi, melingkupi kami, bahkan menghantarkan dan memperkenankan tiap-tiap kami boleh tiba ke tempat kami, ke rumah kami dalam keadaan sehat, kuat, selamat, dijauhkan dari segala mara bahaya, celaka, dan tutup bungkus dalam perjalanan kami pulang. Apapun transportasi yang boleh kami gunakan, baik jauh maupun dekat, kami meyakini seperti Engkau telah memimpin, menuntun kami dari rumah kami masing-masing ke tempat ini, ke gereja ini, demikian pun saat kami akan keluar dan melangkahkan kaki kami dari gereja ini, kami melanjutkan kehidupan kami selanjutnya. Tuhan peliharakan. Ini doa kami, ini keinginan kami. Kami letakkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Allah Bapa, kami puji Engkau. Allah Bapa, kami puji Engkau. Kami cinta Engkau dan sujud di depan-Mu. Allah Bapa, kami puji Engkau. Putra Allah, kami agungkan Kau. Putra Allah, kami agungkan Kau. Kau selamatkan kami memberi hidup baru. Putra Allah, kami agungkan Kau. Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus Kristus, sekarang ada kesempatan bagi kita untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan, kami akan bacakan nas peringatan dari Kisah Para Rasul 20 ayat 35 yang berbunyi demikian. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sebelum kita berikan persembahan, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan di arah hidup kami, beri kekuatan, kesehatan, tubuh jasmani rohani kami. Tuhan berikan berkat pekerjaan bagi kami. Terima kasih Bapa atas semua hidup yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Sekarang kami akan berikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami atas kasih Tuhan. Berkati, suci kuduskan, sehingga ini boleh berkenan untuk kepujian dan hormat bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Sementara persembahan diedarkan, kita naikkan puji-pujian dari PKJ nomor 264 ayat 1 sampai persembahan selesai diedarkan. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan sungguh? Apalah arti ibadahmu kepada bila tiada hati tulus tak sungguh? Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan.
itulah tugas pelayanan juga panggilan. Persembahan yang berkenan bagi Tuhan, ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita bersama sekalian orang dari masa dan tempat. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Setelahnya kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung kepada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan kuburkan, turun dalam kerajaan yang maha, pada hari ketiga bangkit pula dan terang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang di sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Allah Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin, amin, amin. Ibadah telah selesai, kita akan terima salam perbis tertutup. Jemaat tetap berdiri.
Telah kini hatiku Tuhan memimpin langkahku di tiap saat.